Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan pokok pembahasan kita mengenai auksin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas siapa yang menemukan auksin, percobaan apa sehingga kemudian awal ditemukannya auksin dan faktor apa yang mempengaruhi kerja auksin. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas yang pertama mengenai macam-macam auksin. Auksin atau IAA, asam indol asetat, di dalam tumbuhan itu ada 3 senyawa yang memiliki struktur mirip dengan IAA. Yang pertama adalah asam 4-kloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminosa yang masih muda. Yang kedua, ada asam fenilasetat atau PAA, di mana senyawa ini dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Jumlah PAA di dalam tumbuhan bahkan lebih banyak dibandingkan dengan IAA. Tetapi, respon yang diberikan oleh PAA tidak seaktif IAA. Senyawa yang ketiga yang mirip dengan IAA adalah IBA atau asam indol butirat. Awalnya, IBA dianggap sebagai auksin tiruan. Ternyata, IBA merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. IBA banyak terdapat pada daun tanaman jagung atau zemas dan beberapa tanaman dikotil. Jadi, selain daripada IAA, auksin alami yang ditemukan pada tumbuhan yang mirip dengan IAA itu ada 3, yaitu ada 4-kloro-IAA, PAA, dan IBA. Di dalam slide, Ananda dapat melihat struktur daripada auksin. Nah, hubungan antara struktur auksin dengan aktivitasnya adalah yang pertama, adanya gugus OH pada rantai samping maupun pada cincin akan menurunkan aktivitas auksin, tetapi menaikkan kelarutannya dalam air. Yang kedua, auksin harus mempunyai ikatan rangkap pada inti. Dan yang ketiga, aktivitasnya akan berkurang bila panjang rantai samping diperpendek. Tadi sebelumnya kita sudah membahas adanya auksin alami. Jadi selain IAA di dalam tumbuhan ada 3 senyawa yang mirip dengan IAA. Nah, selain auksin alami ada juga auksin buatan atau sintetis. Di mana auksin buatan atau sintetis ini diawali pada tahun 1930, Wen berhasil menemukan rumus kimia auksin dengan rumus kimia CH2COOH-NH. Nah, berawal dari penemuan Wen tersebut, maka mulailah kemudian dibuat auksin sintetis seperti C10H9O2N, diantaranya adalah NAA, MCPA 2,4D, kloramben atau amiben, dan tordon atau pikloram. Dari kelima auksin sintetis tadi, beberapa penelitian menyatakan bahwa 2,4D merupakan auksin sintetik terbaik dari berbagai jenis auksin sintetik lainnya. Hal ini dikarenakan 2,4D lebih mudah diserap oleh tanaman, tidak mudah terurai, dan berfungsi dalam mendorong aktivitas morfogenetik. 2,4D juga secara langsung dapat mempengaruhi proses embriogenesis pada sel-sel somatik. Nah, kali ini kita akan masuk pada biosintesis hormon auksin. Apa itu biosintesis? Biosintesis adalah proses pembuatan hormon tanaman dari senyawa-senyawa sederhana
yang merupakan hasil intermediat dari metabolisme. Dengan kata lain, biosintesis merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar atau prekursor menjadi senyawa intermediate atau senyawa antara dan terakhir menjadi hormon atau senyawa kompleks. Nah, dalam proses biosintesis hormon tumbuhan, hal penting yang harus diketahui adalah yang pertama, nama atau jenis dari bahan dasarnya atau prekursornya. Yang kedua, bentuk senyawa intermediate atau senyawa antaranya. Yang ketiga, tempat sintesisnya. Dan yang keempat, mekanisme atau proses reaksinya dan mekanisme pengaturan konsentrasinya. Nah, dari biosintesis tadi, bagaimanakah proses pembentukan IAA atau jalur sintesis daripada IAA? Kita mengenal ada dua mekanisme di dalam biosintesis IAA, di mana kedua mekanisme tersebut merupakan mekanisme penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptofan. Pada slide, Ananda bisa melihat dua mekanisme tersebut, di mana triptofan diubah menjadi asam indol pirufat melalui reaksi transaminasi. Kemudian, asam indol asetat pirufat yang dihasilkan dari reaksi transaminasi diubah menjadi indol asetaldehid melalui reaksi dekarboksilasi. Dan yang terakhir, berupa proses oksidasi indol asetaldehid yang menghasilkan asam indol asetit. IAA merupakan auksin endogen yang terbentuk dari senyawa triptofan. Dari biosintesis IAA, tadi Ananda sudah dapat mengetahuinya bahwa IAA merupakan hormon yang terbentuk dari senyawa triptofan. Triptofan adalah senyawa yang memiliki inti indol dan terdapat pada tanaman. Seorang ahli kimia dari Inggris menyatakan bahwa asam amino triptofan untuk biosintesis IAA bersumber dari proses autolisis sel. Proses autolisis terjadi pada saat pembentukan jaringan xilem dan floem. Hal ini menandakan bahwa IAA tidak hanya dibentuk di daerah meristematik, tetapi juga di daerah tempat terjadinya diferensiasi sel untuk pembentukan jaringan xilem dan floem. Namun hingga saat ini belum ditemukannya kesepakatan bahwa autolisis sel berperan penting dalam proses biosintesis auksin pada tanaman. Jadi intinya sampai dengan saat ini kesepakatannya adalah IAA itu banyak terbentuk dari jaringan-jaringan meristematik pada tanaman, yaitu pada ujung batang dan akar tanaman. Baik, Ananda semuanya, saya rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu pembahasan kita kali ini mengenai auksin. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.